Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Selamat pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Pagi, Bu. Semoga semua dalam keadaan sehat menjelang ujian. Biasanya tugas mulai menumpuk ya, tugas menumpuk dan panik ujian. Oke, untuk pertemuan terakhir hari ini kita akan bahas terkait dengan conceptual framework. Untuk hari ini yang sharing timnya Mbak Risa ya. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, monggo Mbak Risa. Bisa dimulai. Izin share screen ya, Bu. Ya. Silakan, Mas Irul. Bisa langsung kami mulai, Bu? Silakan, monggo. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Lestari dan teman-teman semua. Selamat pagi. Di sini kami dari kelompok 5 akan menjelaskan terkait dengan conceptual framework. Nah, di sini dari bahan presentasi yang kami miliki, kami lebih banyak mengacu kepada buku Godfrey ya, Coding Theory, edisi 6 dan 7. Kalau misalnya teman-teman juga baca dari situ. Bisa dilanjutkan. Kelompok kami, kelompok 5, terdiri dari 4 anggota. Yang pertama ada Mbak Dresti, terus ada Mas Eko, terus saya, Fahrul Rizal, dan juga ada Mbak Risa. Nah, dalam kesempatan kali ini terkait conceptual framework, kami akan membagi pembahasan menjadi 5 bagian. Yang pertama terkait dengan peranan dari conceptual framework, kemudian tujuan dari conceptual framework, kemudian berbagai pengembangan terkait, terus berbagai konsep dasar yang mempengaruhi serta kritik yang terjadi atas proyek conceptual framework. Bisa langsung dimulai. Untuk pertama, kami persilakan kepada Mbak Risa terkait peranan dan tujuan conceptual framework. Langsung saja kita masuk ke subbahasan yang pertama, yaitu terkait peranan conceptual framework. Bisa di next, Mbak Risti. Oke. Jadi FASB di sini mendefinisikan bahwa conceptual framework itu merupakan suatu sistem koheren yang terdiri dari tujuan dan konsep fundamental yang saling berhubungan, yang menjadi landasan bagi penetapan standar yang konsisten dan penentuan sifat, fungsi, serta batas-batas dari akuntansi keuangan dan laporan keuangan. Jadi pada intinya conceptual framework ini dibangun untuk menciptakan suatu sistem yang isinya saling berkaitan satu sama lain, berisi konsep dasar yang akan digunakan sebagai acuan untuk membuat dan menyusun laporan keuangan. Selanjutnya, oke, inilah gambar conceptual framework yang sudah biasa kita ketahui dan sudah tidak asing lagi. Ada 5 konsep dasar yang dibagi ke 3 susunan level. Ada objektif dari financial reporting, kemudian ada karakteristik kualitatif, nanti akan dijelaskan lagi. Kemudian ada elemen-elemen dasar dalam akuntansi, yaitu aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan, beban, dan laba. Kemudian juga ada asumsi economic entity, going concern, monetary unit, periodisitas, dan akrual, serta ada prinsip-prinsip terkait pengukuran pengakuan full disclosure maupun constraint dalam penyusunan laporan keuangan. Selanjutnya, next Mbak. Nah, Godfrey itu dalam bukunya juga menyebutkan adanya 3 tingkatan level dalam conceptual framework. Jadi pada intinya sebenarnya sama seperti gambar yang tadi. Pada tingkat teoritis yang tertinggi atau di level pertama, kerangka kerja konseptual itu menyatakan lingkup dan tujuan dari pelaporan keuangan, di mana tujuan pelaporan keuangan pada intinya adalah untuk menyediakan informasi yang berguna bagi user. Kemudian pada tingkat konseptual fundamental di atasnya atau di level kedua, conceptual framework ini mengidentifikasi dan mendefinisikan karakteristik kualitatif atas informasi keuangan, yaitu relevan, comparability, understandability. Kemudian di level ini juga terdapat elemen dasar dari akuntansi. Kemudian pada tingkat operasional yang lebih rendah, kerangka kerja konseptual itu berkaitan dengan prinsip dan aturan pengakuan dan pengukuran elemen dasar dalam akuntansi, serta jenis informasi yang akan disajikan dalam pelaporan keuangan. Nah, tadi sudah dijelaskan definisi dan tingkatan yang ada dalam conceptual framework, maka dapat disimpulkan bahwa
bahwa role atau peranan conceptual framework ini pada intinya ada 4 poin. Yang pertama adalah bahwa conceptual framework itu dapat menyediakan struktur bagi teori akuntansi. Kemudian yang kedua, conceptual framework ini berperan dalam menyatakan ruang lingkup dan tujuan atas pelaporan keuangan. Yang ketiga, mengidentifikasi dan mendefinisikan karakteristik kualitatif informasi keuangan serta elemen dasar dari akuntansi. Dan yang keempat, berkaitan dengan prinsip dan aturan pengakuan dan pengukuran elemen dasar serta jenis informasi yang akan disajikan dalam laporan keuangan. Next. Oke. Sebelum adanya kerangka konseptual, penyusun standar akuntansi itu memberikan rekomendasi atas pertanyaan-pertanyaan atau permasalahan dalam akuntansi itu berdasarkan rekomendasi dari para profesional sebelumnya. Nah, namun karena tidak ada teori yang diterima secara umum atas akuntansi tersebut, maka rekomendasi itu tuh dipandang hanya sebagai solusi untuk mengatasi masalah di saat itu saja dan belum bisa menjadi solusi jangka panjang sebagaimana yang dikatakan oleh Storey di bukunya Godfrey. Kemudian di Godfrey juga disebutkan bahwa Solomon itu melihat bahwa conceptual framework ini dapat menjadi alat untuk mempertahankan netralitas dari pelaporan akuntansi dalam melawan misalnya ada gangguan politik dan lain sebagainya. Nah, berdasarkan uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa benefits atau manfaat keuntungan dari kerangka kerja konseptual adalah sebagai berikut. Yang pertama itu, persyaratan dalam pelaporan keuangan akan menjadi lebih konsisten dan logis karena berasal dari sebuah konsep yang sudah jelas, konsisten, dan terstruktur. Kemudian yang kedua, kerangka konseptual dapat memudahkan dalam hal persyaratan pelaporan serta menghindari persyaratan yang lebih sulit. Kemudian yang ketiga, conceptual framework juga dapat meningkatkan akuntabilitas karena adanya aturan yang jelas yang dapat mendorong pihak-pihak yang terlibat atau bertanggung jawab itu mematuhi aturan tersebut. Kemudian yang keempat, memenuhi kebutuhan akan standar akuntansi yang spesifik dan meminimalkan resiko adanya overregulated atau resiko regulasi yang terlalu berlebih. Kemudian yang kelima, penyusun laporan maupun auditor itu akan lebih mampu memahami persyaratan dalam pelaporan keuangan. Dan yang terakhir, pengaturan kebutuhan atau requirements dalam laporan keuangan itu bisa lebih ekonomis karena setiap masalah yang muncul itu tidak perlu diperdebatkan karena sudah ada aturan yang lebih jelas. Kemudian next Mbak, kita masuk ke subbahasan yang kedua terkait tujuan conceptual framework. Nah, sesuai conceptual framework yang tadi, IASB dan FASB pun juga sependapat bahwa tujuan dasar dari pelaporan keuangan itu adalah menyediakan informasi yang berguna bagi pihak eksternal seperti investor dan kreditor yang present ada saat ini atau yang potensial dan pengguna lainnya dalam melakukan pembuatan keputusan keuangan seperti melakukan keputusan untuk investasi, keputusan kredit maupun keputusan lainnya. Next. Nah, IASB dan FASB pun juga sependapat bahwa untuk bisa memenuhi tujuan pelaporan keuangan tadi, informasi keuangan itu harus dipilih berdasarkan kegunaannya dalam proses pengambilan keputusan ekonomi. Nah, jadi informasi yang disajikan itu sebaiknya harus yang pertama berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi. Yang kedua, berguna dalam menilai prospek arus kas suatu entitas. Kemudian yang ketiga, juga informasi tersebut menyajikan tentang sumber daya perusahaan, termasuk klaim terhadap sumber daya tersebut serta perubahan yang ada di dalamnya. Next. Nah, agar dapat memberikan informasi yang bermanfaat, para akuntan itu merasa perlu untuk membuat hierarki kualitas kebermanfaatan dari informasi yang tadi. Pengaturan hierarki dari karakteristik kualitatif itu disajikan dalam gambar ini. Jadi karakteristik kualitatif ini berfungsi untuk membedakan dan memilah mana informasi yang baik untuk decision makers. Nah, decision makers inilah yang merupakan user of accounting information yang ada di
paling atas, di mana pengguna ini diasumsikan memiliki pengetahuan yang wajar tentang bisnis, akuntansi, dan kegiatan ekonomi, serta dia memiliki kesediaan untuk bisa mempelajari informasi tersebut. Kemudian di bawahnya ada pervasive constraint, yaitu adanya cost, kemudian ada user specific qualities, ada understandability dan decision usefulness, di mana understandability ini diartikan sebagai kemampuan informasi untuk dipahami oleh pengguna sehingga dapat berguna dalam decision making. Kemudian ada primary decision specific qualities, yaitu ada relevance, reliability, di mana informasi itu dianggap relevan jika memenuhi predictive value, feedback value, yaitu mampu mempengaruhi, membantu mengevaluasi peristiwa masa lalu, sekarang maupun masa depan, serta mengkonfirmasikan dan mengoreksi evaluasi yang ada di masa lalu. Serta juga harus memenuhi unsur timeliness, yaitu informasi tersedia tepat waktu bagi para pembuat keputusan sebelum informasi itu kehilangan kapasitasnya untuk mempengaruhi keputusan. Kemudian ada juga reliability, di mana untuk bisa menjadi reliable, informasi itu harus memenuhi verifiability atau dapat diverifikasi, artinya dengan metode yang sama maka akan menghasilkan hasil yang sama. Kemudian ada representation faithfulness, artinya penyajian yang jujur, bebas dari kesalahan dan akurat. Ada juga neutrality yang artinya informasi itu harus netral, tidak bias dan tidak memihak. Kemudian ada juga comparability yang termasuk including konsistensi, jadi dapat diperbandingkan dan konsisten. Kemudian di gambar juga ada threshold of recognition atau ambang batas pengakuan, di mana unsurnya adalah materiality, yaitu pengakuan informasi itu material apabila informasi tersebut dihilangkan atau salah saji, maka dapat mempengaruhi keputusan yang dibuat oleh pengguna. Selanjutnya, next. Nah, terkait pengembangan konseptual framework akan dilanjutkan oleh Mbak Dresti. Silakan Mbak Dresti. Oke, terima kasih Mbak Risa. Selanjutnya saya akan membahas tentang pengembangan konseptual framework. Nah, pengembangan konseptual framework ini dipengaruhi dua isu utama. Yang pertama itu principle versus rule-based approach to standard setting, sama information for decision making dan decision theory approach. Untuk yang principle versus rule-based itu IASB menyusun standar dengan principle based, tapi kenapa tidak fokus pada principle base saja, karena rule base itu juga meningkatkan comparability dan verifiability, juga mencegah earning management, jadi lebih bisa tertata karena dapat dibandingkan antar penggunaan laporan keuangan dari satu entitas ke entitas lain. Nah, sedangkan IFSB sebelumnya, FASB ya, lebih ke rule base, karena kan memang budaya di Amerika itu lebih memang dari dulu katanya sih kalau di bukunya Godfrey itu menjelaskan sudah berbudaya, sudah culture untuk menggunakan rules dari dulu. Namun tidak lupa untuk tetap kokoh dan berpegang pada prinsip. Nah, ini karakteristik principle based menjadi dasar untuk pengembangan dan konsistensi penerapan kerangka konseptual. Lalu menyatakan dengan jelas tujuan standar, menyediakan informasi detail yang memadai dan struktur di mana standar tersebut dapat diterapkan secara konsisten, minimalisi penggunaan pengecualian dari standar, dan menghindari percentage test. Ini percentage test tuh kalau bisa kayak, kalau di contoh di Godfrey itu kayak penentuan leasing, menentukan leasing itu masuk capitalis apa bukan, kan tuh misalkan kalau nggak salah 70%-nya itu harus memenuhi cost-nya itu harus minimal 90% dari future value-nya. Nah, kalau bisa menghindari percentage test seperti itu. Nah, ini untuk principle versus rules-nya.
Kalau berdasarkan principle base itu kan berdasarkan pada prinsip akuntansi, sedangkan rule base berdasarkan aturan atau persyaratan yang rinci. Principle base berlaku umum, kalau rule base lingkupnya hanya untuk kelompok tertentu di mana akuntansi dilaksanakan. Terus menekankan pada penerapan prinsip, sedangkan rule base lebih konsisten. Nah, principle base itu juga dampaknya harus membuat estimasi. Misalnya nih, jika terjadi banjir maka rumahnya akan digenangi sehingga harus pindah rumah, harus mengungsi gitu. Jadi harus menentukan dampaknya juga. Kalau rule base ini lebih ke akurat. Siapapun yang mengukur hasilnya sama pasti hasilnya. Jadi informasinya lebih netral. Terus ada adjustment karena lingkungan stakeholders yang berbeda dan ada pengaruh politik. Ini contohnya US GAAP, terus kalau principle base IFRS. Nah, yang kedua tadi kan rule based versus principle based setting. Ini yang information for decision making dan decision theory. Data akuntansi yang digunakan sebagai pembuat keputusan yaitu untuk menentukan dari current value yang ada, karena masa depan itu lebih dekat dengan masa sekarang bahasanya, atau tujuan akuntansi lainnya yaitu stewardship dan decision making. Decision theory ini juga memetakan proses di mana sistem akuntansi itu sebagai input. Jadi akuntansi ini sebagai input untuk menentukan decision model yang digunakan user ke depannya. Nah, ini decision theory prosesnya. Jadi yang input pertama tuh overall theory of accounting, terus individual accounting system, prediction model of user, lalu kemudian penentuan decision modelnya. Nah, ini untuk yang international development-nya IASB and FASB Conceptual Framework. Jadi pada tahun 2004 akhirnya mereka melakukan joint project dengan tujuan untuk mengembangkan conceptual framework yang lebih umum dan lebih baik, mengembangkan standar yang berbasis prinsip, konsisten secara internal dan menyatu secara internasional. Nah, exposure draft-nya kemudian diterbitkan pada Juni 2009 dan penangguhan pertimbangan untuk sektor nirlaba atau non-profit. Ini 8 fase atas joint project-nya. Ada 8 fase. Yang pertama, objektif dan kualitatif karakteristik. Yang B, element and recognition. C, measurement. D, reporting entity. Yang E, presentation dan disclosure, termaksud boundaries atau pembatasan financial reporting-nya. F, framework purpose dan status in GAAP hierarchy. Yang ketujuh, applicability to the not-for-profit sector, sama remaining issue-nya. Nah, dari content exposure draft-nya ini, ada 4 ya, entity versus proprietorship perspective, primary user group, decision usefulness and stewardship, sama kualitatif karakteristik. Maaf ya, nggak saya bahasa Indonesiain, soalnya takutnya jadi beda kalau pakai bahasa Indonesia. Yang entitas versus proprietorship perspective itu lebih, maksudnya mementingkan mana entitas atau proprietorship atau penggunanya, soalnya banyak yang lebih mementingkan penggunakan, tapi menurut joint project-nya itu lebih mementingkan entitas atau si perusahaan ya, kalau misalkan komersil si perusahaan ini lebih mementingkan tujuan dari perusahaan daripada keinginan si pengguna. Terus untuk primary user group, ini primary user group itu tadi sudah dijelaskan Mbak Risa tentang pengguna paling utamanya, yaitu tadi stakeholder seperti pemilik modal sama kreditor ya biasanya. Itu masuk ke primary user group, jadi mementingkan mereka juga. Terus decision usefulness and stewardship, jadi informasi yang paling bermanfaat untuk menentukan untuk pembuatan keputusan. Jadi dipentingkan informasi yang dapat membuat keputusan itu. Terus untuk kualitatif karakteristik itu yang paling penting itu ada 4 ya, understandability, relevance, reliability, dan comparability. Itu untuk mementingkan kualitatif karakteristik. Tapi dari buku Godfrey ini sampai sekarang pun kualitatif karakteristik walaupun sudah ada ya di conceptual framework-nya, masih ada yang memberikan saran kepada IASB gimana sebaiknya kualitatif karakteristik itu atau kekurangan dan kelebihannya kayak gitu. Nah, terus ini selanjutnya tadi di fase
7 fase 6. Ini tentang sektor non-profit atau nirlaba. Jadi contohnya di sini Australia. Jadi mereka itu melakukan pendekatan di mana sektor komersil dan non-profit itu dijadikan satu. Padahal kan IASB tuh menyusun conceptual framework-nya itu belum untuk non-profit kayak gitu. Jadi di situ masih ada isu gitu. Nah, Australia itu menetapkan peraturan mereka sendiri, jadi menganggap sektor komersil dan non-profit itu sama. Nah, akhirnya dari di sini IFSC International Public Sector Accounting Standard-nya mulai menyusun untuk yang public sector juga. Cuma kalau dari bukunya dijelaskan ini masih akan disusun ya, belum. Kalau conceptual framework kan sudah ada, kalau yang untuk public sector ini belum. Oke, selanjutnya untuk konsep dasar silakan Mas Eko ya. Baik, terima kasih Mbak Tresti. Untuk selanjutnya melanjutkan pembahasan kelompok kami ini mengenai konsep dasar yang mempengaruhi conceptual framework. Nah, pertama accounting viewpoint. Jadi bahwa akuntansi itu ada karena adanya kegiatan komersil dan transaksi ekonomis, dan juga di mana ada entitas-entitas individu yang membentuk pasar dan sektor, baik itu sektor swasta maupun sektor publik dari batas geografis tertentu. Hal ini itu diperkuat oleh fakta bahwa praktik akuntansi pada antar negara itu mungkin berbeda. Kemudian adapun sudut pandang yang mendasari akuntansi ini dipengaruhi oleh banyak faktor, misalnya berupa sejarah budaya, nilai-nilai masyarakat, sifat kegiatan ekonomi, maupun tujuan dari akuntansi itu sendiri. Nah, tujuan utama akuntansi adalah sebagai alat pengukuran dan pelaporan aktivitas ekonomi suatu entitas. Nah, akan tetapi akuntansi ini kan terus berkembang gitu kan. Nah, dia lama-lama sekarang itu dia nggak hanya memikirkan profitnya aja, tapi juga bergerak ke arah people dan environment. Kemudian adapun faktor lain itu yang mempengaruhi accounting viewpoint ini adalah banyaknya pengguna dengan perspektifnya masing-masing. Jadi next. Nah, tujuan pelaporan keuangan adalah untuk memberikan informasi yang berguna dalam membuat dan mengevaluasi suatu keputusan mengenai alokasi sumber-sumber daya yang tersedia. Dalam hal ini kan sumber daya itu kan langka. Bagaimana caranya dari sumber daya yang tersedia ini dialokasikan sehingga nanti bisa membuat dan menghasilkan keputusan yang terbaik buat entitasnya. Kemudian ada 3 kategori utama pengguna. Ini penyedia sumber dayanya itu sendiri, dalam hal ini pemegang saham, debt holder, terus ada penerima barang dan jasa, dalam hal ini pelanggannya. Kemudian ada pihak yang melakukan pengawasan fungsi dan peninjauan. Bisa berupa auditor independen, manajemen maupun pemerintah. Next, Mbak. Boundary assumption. Nah, pembahasan mengenai sudut pandang akuntansi itu dibatasi oleh sekumpulan asumsi atau prinsip tentang batas-batas suatu entitas. Batasan di sini ini digunakan untuk mengartikan aktivitas apa yang akan diukur dan dilaporkan, dan asumsi akuntansi atau pengukuran yang dicoba diadopsi untuk melaporkan informasi dalam batasan-batasan yang diterima. Kenapa sih diperlukan boundary assumption? Boundary assumption ini diperlukan karena tidak semua pengguna memiliki perspektif yang sama. Ketika mereka melihat laporan akuntansi atau informasi keuangan yang ada di laporan keuangan misalnya, dalam mereka untuk membuat dan menghasilkan suatu keputusan. Next. Nah, ini ada pengertian konsep entitas pelaporan menurut Dr. Ian Paul dan menurut SAC. Menurut Dr. Ian Paul, entitas pelaporan adalah setiap unit atau aktivitas yang mengendalikan pemanfaatan sumber daya yang langka untuk menghasilkan manfaat ekonomi atau potensi jasa, dan yang dinilai cukup signifikan untuk menjamin penyusunan laporan keuangan yang bertujuan umum untuk digunakan dalam pengambilan keputusan ekonomi
dan akuntabilitas. Di sini Dr. Yanpul ini ibaratnya kayak meng-highlight atau menekankan pada adanya kendali dalam konsep entitas pelaporan. Dengan menurut SIC1, entitas pelaporan sebagai semua entitas yang mengharapkan keberadaan pengguna yang bergantung pada laporan keuangan yang berkepentingan umum untuk informasi yang berguna bagi mereka dalam membuat dan mengevaluasi keputusan. Lagi-lagi mengenai alokasi sumber daya yang langka. Nah, tadi sudah disinggung bahwa ada banyak pengguna dengan berbagai macam perspektifnya masing-masing. Bisa di next, Mbak. Ada banyak pengguna dengan perspektifnya masing-masing. Berikut sebelumnya Mbak yang teori ini yang pertama, teori kepemilikan. Menurut pandangan ini atau teori ini bahwa substansi dari sistem double entry dan tandanya tidak ada alasan debit harus sama dengan kredit. Jadi menurut Pak Yoli bahwa pemilik perusahaan, pemilik entitas itu adalah pusat perhatian menurut teori ini. Nah, menurut konsep teori kepemilikan, pertama dari sisi neraca, tujuan akuntansi adalah alat untuk menentukan kekayaan bersih pemiliknya. Jadi di sini bahwa rumus persamaan akuntansinya menurut konsep ini adalah A min L sama dengan P, di mana P itu kepemilikan mewakili kekayaan bersih pemilik dalam bisnis. Kemudian untuk mengenai laba, laba adalah peningkatan kekayaan pemilik dari operasi bisnis selama periode tertentu. Teori kepemilikan melihat perusahaan hanya sebagai instrumen dari pemiliknya. Kemudian pada praktek, dia berefek pada bahwa dividen dianggap sebagai distribusi keuntungan, bunga utang dan pajak penghasilan dianggap sebagai beban. Dan ini juga mempertimbangkan bahwa penurunan nilai kewajiban sebagai keuntungan pemilik. Kemudian teori ini juga dia fokus atau mengedepankan pada konsep model keuangan. Teori ini tidak melihat perbedaan antara aset pemilik dan aset entitas, sehingga semua laba entitas dapat diatribusikan ke pemilik perusahaan. Next, Mbak. Nah, yang kedua, perspektif dari sudut pandang atau konsep dari entitas. Teori ini diambil atau berasal dari kenyataan bahwa perusahaan sebagai entitas merupakan terpisah dari pemiliknya. Nah, menurut Martin dalam Godfrey itu bahwa ada dua asumsi yang terkait yang coba diwujudkan oleh gagasan ini. Pertama, adanya pemisahan. Untuk tujuan akuntansi, perusahaan itu dipisahkan dari pemiliknya. Kemudian dari sudut pandang, prosedur akuntansi dilakukan dari sudut pandang entitasnya. Teori ini juga dapat diterapkan pada perorangan atau misal kemitraan, CV, dan bahkan untuk organisasi yang nirlaba dengan ketentuan bahwa akun dan transaksi diklasifikasikan dan dianalisis dari sudut pandang entitas sebagai unit operasi. Kemudian, prinsip dan prosedur akuntansi tidak dirumuskan dalam hal kepentingan tunggal seperti kepemilikan. Next. Nah, dalam teori entitas ini pertama ada dua pandangan. Menurut pandangan tradisional melihat bahwa pemegang saham adalah rekan dalam bisnis. Sedangkan menurut pandangan yang lebih baru bahwa pemegang saham ini adalah mereka orang luar itu tidak masuk dalam entitas. Kemudian untuk neraca, persamaan akuntansi menurut teori ini adalah aset sama dengan ekuitas. Kreditor dan pemegang saham adalah penyedia dana. Nah, pemegang saham tidak memiliki klaim atas aset tertentu, bahkan tidak untuk keuntungan perusahaan. Mereka memang memiliki hak atas total aset dan dividen ketika diumumkan oleh Dewan Direksi. Namun, hak yang diterima tersebut adalah merupakan berdasarkan perjanjian kontraktual, bukan karena kepemilikan. Kemudian, untuk laba, menurut pandangan ini sangat ditekankan. Oleh karena itu, laporan laba rugi lebih relevan daripada neraca. Nah, kalau tadi teori yang sebelumnya, teori kepemilikan
lebih menekankan pada neraca, kalau yang teori entitas lebih menekankan pada laba. Laba didefinisikan sebagai perubahan dalam aset bersih perusahaan pada modal. Bagaimana efeknya pada praktek akuntansi? Perubahan nilai kewajiban tidak akan dianggap sebagai laba atau rugi kepemilikan, hanya perubahan dalam biaya aset. Gaji karyawan perusahaan yang juga pemegang saham dianggap sebagai beban. Nah, kalau tadi teori yang kepemilikan konsep model keuangan, untuk yang berdasarkan teori entitas lebih berdasarkan konsep modal fisik. Next. Nah, kemudian ada lagi yang namanya teori dana, fund teori. Nah, Vater menolak teori kepemilikan dan teori entitas karena dia percaya bahwa pandangan pribadi mengarah pada interpretasi dan metode penilaian tertentu. Sudut pandang pribadi tidak berkontribusi pada objektivitas informasi akuntansi. Dana merupakan unit operasi. Dia pusat minat dengan tujuan atau rangkaian aktivitas tertentu yang terdiri dari aset dan ekuitas. Dana tidak dibebani oleh pemikiran personalistik. Nah, untuk persamaan akuntansinya menurut teori dana, aset sama dengan pembatasan aset. Kemudian, neraca dianggap sebagai laporan persediaan dari aset dan pembatasan yang berlaku untuk aset tersebut. Pengaturan informasi dan metode penilaian bervariasi tergantung pada tujuan pernyataan tersebut digunakan. Nah, kemudian fund statement ini umumnya memiliki dua komponen, yaitu sumber dana dan penggunaan dana. Sumber dana itu dari mana dananya berasal, pengguna dana untuk apa dana yang tersedia digunakan. Next. Nah, selanjutnya ada commander teori. Perhatian ditujukan pada fungsi kontrol yang hanya bisa dilakukan oleh orang-orangnya. Unit pengalaman dan sudut pandang yang diambil harus dari seseorang atau sekelompok orang yang memiliki kekuatan untuk menyebarkan sumber daya. Jadi, teori ini tuh tidak berfokus pada pemilik perusahaan atau entitasnya, tapi komandernya, orang yang mampu menggerakkan dan mengalokasikan sumber dayanya itu. Fungsi akuntansi dilakukan untuk dan atas nama commander. Laporan keuangan adalah laporan dari commander kepada commander. Prosedur akuntansi dilakukan dari sudut pandang commander puncak perusahaan, bukan dari pemilik atau entitas atau dana atau fund tadi. Kemudian untuk saat ini, commander teori ini tidak memiliki pengaruh langsung pada praktek akuntansi. Namun, karena implikasi dari teori kepemilikan dan entitas yang pada dasarnya adalah tampak kontradiktif, gagasan kontrol ekonomi yang ditekankan oleh teori ini, commander teori, dapat menjadi dasar untuk sintesis dan merasionalisasi penggunaan prosedur secara simultan terkait dengan teori kepemilikan dan entitas. Next, teori investor. Menurut teori ini bahwa sudut pandang yang diambil adalah dari sisi investornya. Bahwa fungsi akuntansi dan laporan keuangan harus mengambil sudut pandang investor karena investor adalah pemegang saham dan kreditor. Untuk persamaan akuntansinya, aset sama dengan ekuitas spesifik plus ekuitas residual. Ekuitas spesifik ini merupakan kewajiban, liability, dan saham preferen. Untuk yang ekuitas residual ini saham biasa. Staubus menyatakan bahwa penerimaan kas investor di masa depan sangat bergantung pada tiga hal. Pertama, kapasitas moneter perusahaan untuk mencairkan kas. Dua, kesediaan pembayaran oleh manajemen kepada investor. Dan yang terakhir, prioritas hukum dari klaim investor. Teori ini menekankan pada kebutuhan pengguna eksternal, terutama pemegang saham. Karena fokusnya pada investor, kebutuhan akan informasi tentang arus kas menjadi sangat penting. Next. Selanjutnya, dari perusahaan. Perusahaan sebagai lembaga sosial di mana keputusan dibuat untuk mempengaruhi jumlah pihak yang berminat, baik itu pemegang saham, karyawan, kreditor, pelanggan, maupun berbagai instansi seperti pemerintah dan masyarakat. Nah, konsep perusahaan lebih
dia lebih luas bila dibandingkan konsep entitas, di mana konsep ini melihat bahwa perusahaan memiliki peran yang lebih untuk dimainkan dalam masyarakat. Nah, pandangan ini atau konsep ini dia sejalan dengan konsep triple bottom line yang diadopsi oleh sejumlah organisasi publik besar. Dia juga berfokus pada tadi PPE tadi, profit, people, dan environment. Manajemen tidak mempertimbangkan diri mereka sebagai perwakilan pemegang saham, tapi sebagai wakil dari perusahaan itu sendiri yang bertanggung jawab untuk kelangsungan hidup perusahaan dan pertumbuhan perusahaan. Nah, terakhir mengenai konsep entitas pelaporan, ini dari IFRS 3, an entity is in respect of which is reasonable to expect the existence of user who rely on the entity's general purpose financial report for information that will be useful to them for making an evaluating decision about the allocation of resources. Reporting entity can be a single entity or a group comprising parent and all of its subsidiaries. Nah, faktor kunci untuk menentukan bahwa ada atau tidaknya pengguna yang bergantung pada laporan keuangan adalah dengan tujuan sebagai dasar untuk membuat dan mengevaluasi keputusan tentang alokasi sumber daya. Jadi yang ditekankan bahwa ada tidaknya pengguna laporan keuangan. Sekian dari saya, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh Mas Irul. Baik, terima kasih. Sampailah kita ke bagian terakhir ini ya, dari presentasi kelompok kami. Yang kelima ini terkait kritik terhadap proyek konseptual framework. Nah, di beberapa negara, yaitu salah satunya mungkin Amerika dan Australia yang banyak berperan terkait dengan akuntansi di dunia ini ya. Perkembangan kerangka konseptual itu menuai kritik. Nah, analisis atas kritik tersebut akan membantu menjelaskan alasan dibalik perkembangan yang sebelumnya lambat atas kritik tersebut. Atas kerangka kerja konseptual, dan menekankan juga masalah terkait berbagai isu yang relevan terkait kemajuan proyek tersebut di IASB atau FASB. Nah, analisis dalam hal ini dilakukan dalam dua basis pendekatan, yakni terkait dengan scientific approach dan juga professional approach. Nah, terhadap basis pendekatan ilmiah di sini kerangka konseptual sudah seharusnya menggunakan pendekatan ilmiah ini, yaitu dengan tujuan untuk bagaimana mampu membenarkan observasi berdasarkan basis logika dan juga adanya bukti empiris. Sedangkan terkait dengan basis pendekatan profesional di sini, di mana basis pendekatan yang lebih berfokus pada pemilihan tindakan yang dianggap paling baik berdasarkan nilai-nilai atas profesionalisme. Next. Nah, dalam pendekatan ini terkait dengan basis pendekatan ilmiah, yang pertama tadi ini dibagi lagi nih analisis ke dalam dua area. Ini pertama terkait scientific criticism dan descriptive and non-operational. Bisa dilanjut. Nah, ini scientific criticism terkait dengan kerangka konseptual ya. Ini menyangkut beberapa poin utama yang bersumber dari Godfrey di buku Godfrey Teori Accounting edisi ke-7. Di sini ada beberapa poin. Yang pertama terkait scientific criticism yaitu a fundamentally prescriptive project. Ya, ini membahas terkait bagaimana kerangka konseptual itu dimaksudkan sebagai proyek preskriptif dengan tujuan untuk memberi pedoman bagi akuntan tentang bagaimana menyajikan informasi yang relevan dalam pengambilan keputusan. Kemudian terkait depend on unspecified rules and convention, di sini maksudnya definisi laporan keuangan dan elemen-elemen yang menyertainya di dalamnya itu sangat bergantung pada aturan dan konvensi yang tidak spesifik. Kemudian yang selanjutnya, do not resolve contemporary issues, ini di mana tidak satupun dalam kerangka konseptual dalam hal ini terkait FASB ya, terlihat dapat banyak membantu dalam memecahkan isu
measurement dan disclosure, pengukuran dan penguapan kontemporer yang dalam sumber yang kami dapatkan ini merupakan isu utama. Dan kemudian terkait dengan vague definition, bahwa definisi tidak jelas atas elemen yang misalnya contohnya aset dan pengukuran kriteria yang cenderung bersifat subjektif. Kemudian terkait fails to offer any guidance on measurement problem ini di mana tidak dilakukan pembahasan atau penyelesaian terkait dengan isu pengukuran. Dan selanjutnya risk a kind of mechanical decision making ini terkait dengan risiko pengambilan keputusan mekanis atas upaya untuk mendasarkan praktik akuntansi pada definisi yang telah terbentuk sebelumnya. Kemudian the framework may become on end itself, di mana kerangka konseptual ini memakan banyak upaya dan waktu yang seharusnya lebih baik digunakan untuk berfokus pada pengisian adanya celah atau gap dalam pengetahuan substantif terkait dengan akuntansi. Selanjutnya yang terakhir yaitu over reliance on definition, atau di mana hal ini masih adanya ketergantungan pada perihal definisi. Bisa dilanjutkan, Mbak. Nah, setelah tadi scientific criticism ya, ini yang kedua yaitu descriptive and non-operational. Nah, di sini terbagi menjadi 4 ya. Ada 4 maksudnya. Yang pertama yaitu ontological and epistemological assumption, kemudian circularity of reasoning, kemudian yang ketiga an unscientific discipline, dan positive research. Yang pertama yaitu ontological dan epistemological assumption. Nah, terkait hal ini yaitu diketahui bahwa akuntansi dalam kerangka konseptual dimaksudkan untuk memberi informasi objektif dan bebas bias kepada para pemakainya. Nah, Solomons pada tahun 1998 menyebutkan bahwa bebas dari bias ini sebagai financial mapmaking. Kemudian Feyerabend mengungkapkan juga bahwa kebenaran ilmiah atas hal ini tuh tidak bersifat absolut. Kemudian Hines pada tahun 1988 mengungkapkan bahwa penelitian akuntansi mainstream berdasarkan istilah namanya taken for granted atau diterima begitu saja gitu, berdasarkan konsepsi dan asumsi. Next, Mbak. Kemudian yang kedua, circularity of reasoning atau perputaran logika. Salah satu tujuan kerangka konseptual yaitu adalah memberikan pedoman bagi praktik akuntansi. Namun kenyataannya kerangka konseptual itu gagal memenuhi kriteria pengujian. Ini istilah aja ya. Tadi kayaknya ada yang nanya. Jadi kerangka konseptual itu lebih didasarkan pada perputaran logika yang tidak berujung pangkal dalam kerangka itu. Nah, dalam SFAC nomor 2 disebutkan bahwa kualitas informasi seperti reliability dinyatakan tergantung pencapaian kualitas yang lain seperti representational faithfulness, neutrality, dan juga variability. Yang selanjutnya yaitu unscientific discipline. Ada sebuah pertanyaan bahwa apakah akuntansi dapat dikatakan sebagai sains, sebagai ilmu pengetahuan. Nah, kerangka konseptual mungkin mengadopsi pendekatan ilmiah. Namun, pendekatan tersebut masih dipertanyakan jika akuntansi itu tidak memenuhi kriteria dari sains sebagai ilmu pengetahuan. Nah, ini ada sebuah pendapat dari STEM pada tahun 1991 bahwa menurutnya akuntansi itu lebih dekat dengan hukum daripada sains ya, ilmu ilmiah, karena baik akuntansi maupun hukum itu memiliki keterkaitan dengan konflik antar kelompok pemakai yang memiliki perbedaan kepentingan dan tujuan penggunaan. Jadi ada kesamaan dengan hukum daripada kesesuaian jika dikatakan sebagai ilmu sains gitu ya. Selanjutnya, Mbak. Dan yang selanjutnya yaitu positive research, di mana market research awal telah meragukan kemampuan data akuntansi yang diterbitkan untuk mempengaruhi harga saham dan pada pentingnya data akuntansi untuk membuat keputusan ekonomi yang berkaitan dengan pasar saham. Nah, beberapa pendapat katakan bahwa terkait share market ini tidak bisa dikelabui dengan kreativitas teknik akuntansi. Nah, pertentangan antara akuntansi positif dan kerangka konseptual kadang berujung pada pengabaian bukti bahwa pasar modal itu tidak sepenuhnya efisien terkait dengan penelitian positifnya.
selanjutnya, Mbak. Nah, setelah tadi basis pendekatan yang pertama ya, ini yang kedua terkait dengan profesional. Nah, dalam basis pendekatan profesional ini dapat dibagi atau terdiri dari dua analisis. Yang pertama terkait dengan dokumen kebijakan atau policy dokumen dan professional values and self-preservation. Yang pertama, kerangka konseptual sebagai policy dokumen. Nah, ini sebagai seperangkat pengetahuan yang digenerasikan. Kerangka konseptual gagal memenuhi pengujian ilmiah. Selanjutnya, terkait dengan model normatif itu kan ilmiah gitu ya. Nah, kalau profesional itu kan lebih ke kebijakan. Nah, di sini Ijiri pada tahun 1975 ini menyatakan sebuah pendapat bahwa ada pembedaan antara model normatif dan model kebijakan. Nah, model normatif ini didasarkan pada asumsi tertentu yang berkaitan dengan tujuan yang akan dicapai, sedangkan kebijakan atau policy itu didasarkan pada pertimbangan nilai dan opini. Nah, kerangka konseptual mungkin dapat dipandang sebagai refleksi dari keinginan kelompok yang dominan atau pengaruh politik yang saling bertentangan dan bersaing. Makanya disebut sebagai kebijakan gitu ya, policy. Bisa dilanjut. Nah, ini selanjutnya terkait professional values and self-preservation. Self-preservation atau bisa dikatakan pembelaan diri gitu ya, adalah pencarian terhadap kepentingan sendiri, di mana nilai profesional mengarah pada idealisme dan ketidakegoisan. Dalam hal ini, Gerbot mengungkapkan pendapat bahwa keberadaan tanggung jawab profesional ini menyebabkan keputusan yang diambil akuntan dianggap objektif. Kemudian Dembski pada tahun 1973 mengatakan bahwa atas dasar bukti yang ada secara umum, tidak ada standar yang mampu mengidentifikasi alternatif akuntansi yang paling disukai tanpa mengkaitkannya dengan keyakinan dan preferensi individu. Nah, ini tadi pendapat terkait dengan nilai profesionalisme dan juga pembelaan diri atas kerangka konseptual. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bagaimana Bu Lestari, langsung tanya jawab atau? Ya, silakan langsung tanya jawab ya, teman-teman, monggo. Ya, ada pertanyaan. Untuk teman-teman yang sudah menyiapkan pertanyaan, silakan bisa langsung diajukan. Mungkin kami buka untuk 3 penanya pertama. Izin bertanya, teman-teman. Ya, monggo. Izin ya, jadi terkait yang tadi di awal, kerangka konseptual, terus nyambung ke teori, terus ke kritiknya itu sebenarnya benang merah antara kerangka konseptual dengan teori-teori tadi ini hubungannya itu seperti apa gitu? Apakah teori-teori tadi itu melandasi terbentuknya KK atau sebetulnya kerangka konseptual ini memang ya tadi peranannya untuk mendukung teori-teori yang tadi dijelaskan gitu. Jadi sebenarnya benang merah dari KK dan kerangka konseptual dengan teori-teori itu apa gitu. Mungkin itu aja sih. Terima kasih. Terima kasih Mas Faiz. Mohon izin untuk bisa ditulis di chat ya Mas. Ya, makasih. Kemudian selanjutnya teman-teman untuk penanya kedua atau ketiga, kami persilakan. Siap, Mas Ade, monggo. Sepertinya ada bersinggungan dengan pertanyaan Mas Faiz. Jadi kan kalau nggak salah tadi di slide-slide awal itu ada menyatakan salah satu salah satu peran dari kerangka konseptual itu kan sebagai dasar dari teori-teori akuntansi. Nah, sedangkan conceptual framework kan sepertinya bisa berubah tergantung dengan si ASB-nya itu seperti apa mengembangkannya, karena ada pengembangannya juga. Sebagai contoh, dulu di pengertian atau tujuan utama laporan keuangan itu kan kalau nggak salah dulu untuk
menyediakan informasi bagi manajemen, terus berkembang tambahan investor atau lebih ke investornya. Lalu dari investor berkembang lagi menambahkan dengan kreditor. Selanjutnya kalau nggak salah di tahun 2018 kemarin yang berlaku 2020 ini yang conceptual framework baru, itu kan dia lebih diperluas lagi dengan stakeholders ya. Kalau berdasarkan peran tadi kerangka konseptual mendasari teori akuntansi, berarti apakah dengan berubahnya kerangka konseptual berarti teori-teori yang tidak relevan dengan kerangka konseptual itu masih berlaku atau enggak gitu. Terus kalau misalkan masih berlaku, kalau misalkan dia masih berlaku, kapan digunakan gitu. Karena kan sekarang tujuan laporan keuangan menurut kerangka konseptual adalah stakeholders. Berarti apakah maksudnya teori stakeholders itu lebih bisa dikembangkan? Bagaimana dengan teori investor, teori tadi ada yang perusahaan, yang lain-lain itu kapan penggunaannya? Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Mas. Mohon izin bisa dicatat di chat ya Mas ya. Siap. Untuk pertanyaan ketiga, kami persilakan. Kalau belum ada, mohon izin Bu, sambil jalan kami diskusikan terlebih dahulu pertanyaannya Pak. Bu. Silakan Mas Irul. Teman-teman yang lain jika masih ada pertanyaan, mungkin sementara Mas Irul dan teman-teman berdiskusi bisa di chat dulu ya, disampaikan di chat dulu. Silakan. Izin Bu Lestari mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Faiz. Mbak bisa. Mas Faiz tanya terkait bagaimana benang merah antara kerangka konseptual dan dari akuntansi yang berkembang. Nah, di peranan tadi disebutkan kalau kerangka konseptual ini menjadi dasar dari struktur teori akuntansi. Nah, mungkin kalau dikaitkan dengan konsep teori-teori yang tadi sudah dijelaskan juga di bagian konsep yang mempengaruhi, jadi
bisa ditarik kalau pengguna dari laporan keuangan itu usernya banyak. Kemudian masing-masing user ini pasti memiliki asumsi dan sudut pandang atau perspektif yang bermacam-macam, sehingga dari sekian banyak perspektif tersebut, kalau misalnya tidak disatukan dalam satu wadah, mungkin akan terjadi perdebatan gitu. Nah, makanya kerangka konseptual ini berusaha untuk mengambil jalan tengah agar perspektif-perspektif tadi itu, konsep-konsepnya bisa diakomodir. Jadi maksudnya dari peranan kerangka konseptual menjadi dasar struktur teori akuntansi itu bahwa kerangka konseptual ini menjadi wadah dari teori-teori dan konsep-konsep yang tadi, karena juga dibangun dari hasil pemikiran penalaran gitu Mas Faiz. Kalau dari kami, apakah cukup atau mungkin Bu Lestari juga ada tambahan, Bu? Enggak, Pak Mas Faiz, ada komen? Ada teman-teman lain ada yang menambahkan? Mungkin cukup menjelaskan tadi, cukup jelas. Cukup, Mas Faiz? Ya. Tadi disampaikan kakak ini menjadi semacam apa ya, payung untuk pengembangan teori akuntansi gitu ya. Tapi di belakangnya gitu ya, behind the scene-nya kita juga melihat bahwa sebenarnya pembentukan kerangka konseptual ini juga tidak lepas dari perkembangan teori gitu ya. Meskipun tadi di akhir disampaikan bahwa kerangka konseptual ini gagal memenuhi uji empiris ya. Jadi secara saintifik kerangka konseptual ini tidak bisa memenuhi gitu ya pengujiannya. Nah, tapi ini kemudian bukan berarti kerangka konseptual ini dibangun hanya atas dasar angan-angan ya. Maksudnya bukan sekedar kesepakatan saja gitu, tapi kesepakatannya juga punya dasar dulu gitu ya. Jadi ada sesuatu yang melandasi. Contohnya sih perkembangan besar kerangka konseptual ini kan muncul di 2000 Enron collapse tahun berapa? Enron dan WorldCom collapse itu kan kemudian mengubah secara masif ya kerangka konseptual ini. Jadi principle base mulai dikembangkan, kemudian kerangka konseptual juga mulai berkembang besar di sini gitu. Jadi ada sesuatu yang melandasi dulu memang kerangka konseptual tidak akan terlepas dari situ. Jadi ada research yang menemukan perlunya dikembangkan kerangka konseptual ini. Kerangka konseptual itu kan dibangun awalnya di 1989 ya. Kemudian karena Enron collapse itu butuh pengembangan baru, muncul pengembangan baru, dan kemudian dirilis di tahun 2010 gitu. Jadi ada teori yang yang digunakan dulu untuk membangun kerangka konseptual, tapi kerangka konseptual itu juga kemudian menaungi gitu. Kalau ada perkembangan teori akuntansi itu arahnya bukan dibatasi, tapi lebih memfokuskan. Ini artinya lebih memfokuskan itu tidak kemudian membatasi bahwa hanya teori-teori ini yang berkembang gitu, tapi bisa juga berkembang yang lain, tapi at least si researcher itu punya dasar dulu nih, punya dasar untuk mengembangkan. Kalau ternyata dia punya punya dasar teori lain yang kemudian terkait gitu ya itu mungkin nanti akan mengembangkan lagi teori yang baru gitu ya. Tapi si kerangka konseptual ini menjadi guidance dulu nih. Kalau melihat ini, kita melihatnya dari sini dulu gitu. Baru nanti kalau ada fakta-fakta yang ternyata di lapangan muncul fakta-fakta yang tidak di-define di awal gitu ya, dan dikaitkan dengan teori yang lain gitu, mungkin itu bisa berkembang lagi gitu. Tapi at least tadi punya fokus ya, punya dasar dulu untuk
untuk melakukan research gitu. Paling seperti itu ya, Mas Faiz ya. Memang saling berhubung. Jadi kalau kita lihat sequence-nya, dua-duanya memang saling terkait ya. Di awal kerangka konseptual itu muncul juga karena riset-riset di teori meskipun tadi gagal untuk memenuhi empiris gitu, tapi dia bukan kesepakatan aja, tapi ada risetnya. Gitu. Itu paling Mas Faiz ya. Baik, Bu, terima kasih. Monggo, yang lain. Dari akuntansi ini karena bahasannya banyak banget ya, jadi kadang saya mau ngomong jadi lupa lagi. Kalau nggak lihat bahasannya apa, jadi lupa lagi. Ya, yang lain, teman-teman yang lain mungkin kalau semakin banyak bertanya akan ingat apa yang harus disampaikan. Silakan, kalau ada pertanyaan yang lain. Mohon izin ya Bu, masih didiskusikan. Oh, moga Mas Irot. Yang lain silakan kalau mau bertanya. Maaf ya teman-teman, masih loading. Izin mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Afif ya. Tapi izin Bu, ini asumsi kami gitu, mohon maaf kalau nanti ada yang kurang tepat. Jadi pertanyaan Mas Afif ini, apakah ada batasan campur tangan politik dalam pembuatan kerangka konseptual melihat dari berbagai banyak teori yang sudah jelaskan tadi, tentunya garis netralitas dapat tercapai. Dari sumber yang kami dapatkan di situ di buku ya, ini ada sebuah kemungkinan bahwa kerangka konseptual itu merupakan salah satu hasil dari atau keinginan dari suatu kelompok dominan yang memiliki pengaruh politik atas hal tersebut gitu ya. Maksudnya bisa saja nggak netral ya, meskipun bisa kita ketahui bersama kalau di sini SB sebagai pihak yang terkait itu ya, itu kan harusnya memang bersifat netral gitu dalam hal ini. Nah, terkait batasan kami belum ini sih, cuman seharusnya sih kalau terkait dengan politik, kalau dari segi IASB-nya sih harusnya dia udah memiliki netralitas gitu ya sebagai
organisasi yang independen dalam hal ini. Cuman kami juga menemukan bahwa sebenarnya itu di buku bahwa ada juga itu sebenarnya pengaruh politik ya. Cuman kami juga belum mendapatkan kesimpulan seperti apa. Mungkin ada teman-teman yang menambahkan. Terkait batasan juga kami belum sempat ini menemukan. Nambah Mas Irul buat yang di buku, karena sebetulnya dalam penyusunan KK ini kan ada banyak faktor, terus dari IASB sendiri mendapat saran dan rekomendasi dari berbagai pihak, contohnya dari SEC kalau di Amerika, terus dari Big Four juga untuk yang sebagai auditor eksternal yang lebih sering melakukan audit. Nah, di sana mereka jadi ini sih penetral ya, untuk biar nggak si kelompok dominan tertentu ini aja yang lebih mempengaruhi faktor penyusunan KK ini, kayak gitu. Itu aja mungkin. Mohon dibantu, Bu. Sudah dijawab kok dibantu. Oke, terima kasih Mbak Dresti, Mas Irul. Ya, sebenarnya tadi conceptual framework tadi kan muncul untuk mengatasi tadi ya, untuk mengatasi ada campur tangan pihak tertentu ya. Kalau yang cerita tadi siapa, Mbak Dresti atau Mbak Risa ya, yang di awal cerita kalau awal-awalnya itu kalau orang bertanya tentang satu treatment transaksi ya, ada satu treatment ini bagaimana sih, itu kan nanyanya ke profesional ya, ke profesional gitu. Tapi kan kemudian karena memang tidak ada tidak ada legalnya gitu ya, profesional ini kan bisa dipengaruhi oleh siapa saja gitu sebenarnya. Jadi untuk mengatasi ini maka dibuatlah conceptual framework tadi gitu ya. Jadi conceptual framework ini memang dirancang untuk membatasi tadi campur tangan gitu ya. Karena memang di awal kita bahas bahwa informasi laporan keuangan itu kan harganya sangat mahal gitu ya, sehingga vested interest yang masuk di dalamnya itu besar sekali gitu dari berbagai pihak, sehingga memang sulit untuk disingkirkan. Tapi board itu berusaha untuk menggawangi ya, kira-kira jangan sampai ada campur tangannya itu jangan sampai kebanyakan gitu ya, karena tadi kalau Mas Taufik tanya batasannya apa sih gitu ya, ya mungkin agak sulit juga untuk menyatakan batasannya ya, tapi dari dari panduan yang diberikan oleh si conceptual framework gitu, bahwa ketika membuat standar pun harus ada due procedure misalnya gitu ya. Kemudian standarnya juga harus mengikuti apa yang conceptual framework itu berikan gitu ya, dari measurement-nya, dari recognition-nya, dari definition-nya, itu juga sudah mengacu ke situ. Nah, si conceptual framework ini memang kalau kan dia yang nyusun orang-orang juga gitu, jadi bisa nggak dia dicampur tangani gitu ya? Bisa gitu, bisa. Tapi tadi si board sendiri sudah mencoba untuk membatasi dari sisi penyusunnya sendiri. Member yang ada di IASB itu kan mereka juga dibatasi, orang-orang tertentu dari beberapa negara yang memang dipilih karena profesionalitasnya gitu, bukan mewakili negaranya, tapi memang mereka dipilih dari profesionalitasnya dan mereka diputuskan semua hubungannya. Kalau dia terafiliasi dengan perusahaan atau government mana, mereka diputuskan gitu. Jadi mereka memang diambil secara mandiri gitu. Mungkin itu cara board untuk membatasi gitu, agar campur tangannya nggak ada gitu. Kalau kita bilang 100% nggak ada campur tangan ya mungkin nggak bisa juga gitu, tapi at least mereka sudah mempunyai cara-cara gitu ya, prosedur untuk membatasi campur tangan itu gitu. Karena kan memang ranah sosial yang syarat dengan kepentingan, jadi memang agak sulit untuk dibatasi gitu. Jadi benar kata Mbak Dresti tadi, memang ini dicoba untuk conceptual framework ini menghilangkan ya, mencoba untuk mengambil
campur tangan itu supaya tidak terlalu besar gitu ya dari conceptual framework itu. Gitu mungkin Mas Afif, ini komen, ada teman-teman lain yang menambahkan? Ya Bu, terima kasih Bu. Yuk, ada yang lain lagi? Mohon izin Bu, mencoba menjawab pertanyaan dari Mas Adi. Izin bertanya, salah satu peran di conceptual framework adalah menjadi dasar teori akuntansi. Dan berubahnya atau berkembangnya conceptual framework, misalnya perkembangan tujuan lab view yang berkembang dari investor, kreditor, menjadi ditambah stakeholder, apakah artinya teori akuntansi yang lebih relevan ke conceptual framework? Contoh, teori stakeholder ini lebih baik digunakan dalam penelitian, bagaimana dengan teori yang lain, kapan bisa digunakan atau tidak bisa. Ini menurut hemat kami bahwa teori ini kan terus berkembang. Apabila ditanya apakah lebih relevan, menurut kami sulit juga untuk menjawab masalah relevansi, tapi kalau cenderung bergerak ke arah sana, iya. Misalkan kalau dulu teori akuntansi cuma sekedar gimana caranya agar entitas bisa menghasilkan laba sebanyak-banyaknya, tapi sekarang kan lebih berkembang juga bahwa entitas itu juga memiliki peran sosial, tanggung jawab sosial. Contohnya sudah semakin berkembang bahwa perusahaan harus ada CSR dan sebagainya, dan juga bergerak ke arah green accounting. Artinya akuntansi juga tidak hanya lagi memikirkan tentang profit, tapi juga profit, terus people, dan environment tadi. Terus bagaimana dengan teori yang lain? Kapan bisa digunakan, kapan tidak? Menurut kami, teori-teori yang lain juga tetap masih bisa digunakan sepanjang tadi sejalan dengan standar akuntansinya, sejalan dengan conceptual framework-nya yang tadi. Demikian, mohon tambahannya, Pak. Enggak, teman-teman lain ada yang menambahkan? Terima kasih Mas. Mas tadi ada komen, terima kasih. Ya, ya tadi perkembangan tadi sebenarnya sama ya, perkembangan apa namanya? Perkembangan conceptual framework, kemudian teori yang digunakan gitu. Kalau kita udah sampai di stakeholder, apakah selesai di stakeholder gitu ya? Teori stakeholder aja yang kita gunakan gitu ya. Dari sisi, kalau kita bicara dari tadi awalnya teori kepemilikan, awalnya kita hanya bicara menyajikan informasi ke pemilik gitu. Kemudian lari ke teori entitas. Teori entitas ini mengedepankan bahwa dia sebagai sebuah entitas gitu ya, sebagai sebuah entitas itu artinya tadi banyak stakeholder yang terkait di sana. Kalau banyak stakeholder yang terkait di sana, maka perkembangannya berarti informasi laporan keuangan itu tidak hanya digunakan oleh pemilik, tapi sudah ke berbagai stakeholder. Akhirnya yang digunakan sekarang adalah stakeholders gitu ya. Dari sisi tujuan pun berbeda ya, yang tadinya hanya ke pemilik, sekarang ke general purpose. Jadi kalau teori entitas ini sebenarnya support ya untuk general purpose. Kita punya tujuan yang umum. Jadi kalau kita menampilkan laporan keuangan, mungkin satu pihak itu tidak akan terpenuhi gitu ya kebutuhannya, tapi setidaknya semua pihak itu terakomodir gitu ya laporan keuangan itu, sehingga mereka bisa menggunakan laporan keuangan itu. Kalau menginginkan informasi lebih mungkin bisa digali lagi, tapi sebisa mungkin teori entitas ini menampilkan bahwa ini adalah general purpose gitu. Kemudian kalau sudah masuk di teori ini, yang lain tidak digunakan, enggak juga mungkin ya. Jadi kembali ke tadi, kalau misalnya di perkembangannya ya, karena teori akuntansi ini, akuntansi ini kan bukan teori yang sudah mapan gitu ya, sudah selesai gitu, tapi terus berkembang memang gitu. Jadi kalau mau dibilang
miskin, ya miskin karena memang setiap saat dia berkembang gitu. Sehingga memang kalau dibilang teori kok terus berkembang terus gitu ya, memang karena dinamika sosialnya memang berkembang gitu, sehingga bisa jadi berkembang. Dan yang kita riset kan orang ya, kita riset tuh orang yang punya kemauan yang berkembang, kemudian yang kita riset itu juga lebih ke quality ya, kualitatif gitu ya, jadi persepsi orang, kemudian anggapan orang gitu, itu kan sulit ya untuk tidak berkembang gitu, makanya ini memang akan terus berkembang. Berbeda dengan sains, kalau sains kan selesai gitu, begitu kita teliti selesai gitu kan, hukumnya itu gitu, tapi kalau ini kan enggak, dia terus berkembang dan perkembangannya cepat gitu, makanya kenapa teori-teori itu kemudian bisa sudah lari ke sini tapi nanti bisa lagi balik lagi ke sana gitu ya, ke teori-teori sebelumnya, makanya dianggap stabil. Dianggap perkembangannya itu bisa dinamis gitu. Itu paling ya Mas Ade, saya lupa tadi pertanyaannya. Jadi masih bisa digunakan sih kalau menurut saya ya, open sih kalau teori itu open gitu. Anytime bisa digunakan. Cara pandang kita ya, cara pandang kita terhadap suatu masalah gitu. Nah, yang di riset ini kan yang mostly important kan ketika kita memandang suatu permasalahan gitu ya, gap penelitian itu kita dengan satu persepsi tertentu gitu, kita bisa membuktikan gitu bahwa persepsi yang kita gunakan itu punya dasar dan memang langkah-langkah yang kita gunakan untuk riset itu support ya untuk membuktikan bahwa apa yang kita duga itu valid gitu ya. Itu mungkin ya yang kalau kita bicara tentang risetnya. Oke, begitu mungkin ya. Silakan teman-teman yang lain jika ada tambahan komen. Izin. Mas Adi. Ada komen? Enggak ya? Izin Bu menjawab pertanyaan dari Mbak Irsa Fajrina terkait salah satu kritik atas konseptual framework adalah kerangka tersebut tidak dapat mengatasi masalah pengungkapan dan pengukuran ya mungkin ini yang bersifat kontemporer. Nah, maksudnya gimana? Nah, menurut kami dalam proyek kerangka konseptual kan masalah tadi di state juga dari sumber yang kami dapat tuh dalam proyek kerangka konseptual itu masalah terkait pengukuran dan pengungkapan itu adalah isu yang memang sering muncul gitu ya. Nah, maksud dari kritik di mana konseptual framework sudah tidak dapat mengatasi masalah pengungkapan dan pengukuran yang bersifat kontemporer ini berarti bahwa telah terdapat beberapa atau mungkin bermunculan masalah baru gitu terkait pengungkapan dan pengukuran yang lebih kekinian gitu, yang bersifat kontemporer. Nah, ini kan istilah aja gitu ya. Kontemporer maksudnya hal baru atau kekinian seperti kita kan belajar Pakom atau AKK itu kan bahas isu-isu terkini. Nah, atas kritik ini dinilai dengan semakin banyaknya mungkin masalah kontemporer, masalah yang baru, kerangka konseptual ini dinilai sudah mulai tidak dapat mengikuti hal tersebut untuk mengatur ya, sehingga mungkin selanjutnya dibutuhkan suatu pengembangan atau penyusunan lebih lanjut untuk dapat mengatasi hal-hal yang bersifat kontemporer tersebut. Seperti itu Bu, izin. Monggo yang lain ada tambahan, ada komen atau dari Mbak Itsa? Itsa. Sudah cukup jelas Bu. Ada saya mau nambahin nggak jadi deh. Ya Mbak Dresi ya. Tambahin boleh Dres. Kalau di bagian pengembangan itu conceptual framework itu disusun untuk mengatasi masalah jangka panjang aja sih, maksudnya disusun biar bisa bertahan lama, nggak sebentar-bentar perlu diubah gitu. Makanya dibilang kan tidak dapat mengatasi masalah pengungkapan yang bersifat kontemporer ya, karena tujuan pas pengembangan conceptual framework itu pikirannya ya jangka panjang itu aja sih, itu aja kok nambahinnya. Oke, terima kasih Mbak Dresi dan Mbak Irul. Ya, memang conceptual framework ini jangka panjang ya. Seperti kita lihat ya, sejarah perkembangannya conceptual framework itu muncul pertama kali 1989, kemudian diupdate karena ada Enron
sama WordCamp yang collapse itu di 2010 ya. Kemudian sekarang muncul lagi di 2020. Jadi efektif per 1 Januari 2020 ini ada updating lagi untuk conceptual framework. Yang diupdate untuk yang 2020 ini adalah definisi aset dan liabilitas, kemudian itu updating, kemudian yang filling gaps-nya itu di guidance untuk measurement. Jadi measurement itu ada perubahan terkait dengan nilai wajar, itu ada perubahan. Ada yang ditambahkan sih, sebenarnya bukan perubahan, ada yang ditambahkan gitu ya. Kemudian klarifikasi juga muncul di sini di 2020 ini. Jadi secara jangka panjang memang akan berbeda ya dari standar. Kalau standar itu memang tujuan dia tidak dibatasi juga gitu, tidak dibatasi jangka pendek gitu, tapi karena kecenderungan transaksi itu cepat sekali berubah, maka standar juga kemudian berubah gitu, seperti PSAK 71. PSAK 71 itu kan di Indonesia baru berlaku sekarang ya, di 1 Januari 2020, tapi exposure draft untuk mengubah ada revisi PSAK 71 itu udah muncul sekarang. Jadi bulan kemarin tuh sudah di publik gitu ya, sudah di announce untuk masukan untuk exposure draft itu gitu. Jadi karena memang di IFRS-nya berkembang, di kita juga harus disesuaikan gitu. Jadi kalau standar memang lebih cepat berubahnya karena tadi sifat transaksi yang detail, kemudian perubahan transaksi juga cepat. Tapi kalau conceptual framework memang jangka panjang perubahannya gitu, dan yang bersifat kontemporer mungkin tadi di dalam jangka panjang memang akan terjadi perubahan seperti tadi ya, definisi aset dan liabilities itu berkembang, itu berubah kan sebenarnya, berubah gitu. Kemudian measurement juga ada tambahan gitu, bahwa sekarang kalau kita bicara fair value itu bukan hanya harga pasar gitu, tapi harga untuk replacement, harga untuk harga yang harus ditebus kalau misalnya kewajiban itu dipindahkan ke orang lain gitu. Nah itu kan hal-hal yang bersifat umum yang bisa diatur di conceptual framework, tapi memang tadi jangka panjang, benar. Terima kasih Mbak Irul dan Mbak Dresti. Mbak, panggilannya Mbak Irsa, Mbak Nisa. Irsa, Bu. Mbak Irsa. Mbak Irsa, ada komen Mbak Irsa? Enggak, udah siap lengkap, Bu. Ya, oke. Ya. Baik. Monggo, yang lain. Izin Bu menjawab pertanyaan dari Mas Taufik. Yuk, monggo Mbak Risa. Terkait bagaimana apabila terkait manfaat kerangka konseptual yang untuk menyajikan standar akuntansi yang mengurangi kebutuhan standar akuntansi yang spesifik. Nah, apa sebenarnya kerugian apabila standar akuntansi tersebut terlalu spesifik? Kalau dari diskusi kelompok kami, jadi maksud dari poin benefit kerangka konseptual tadi itu bahwa kerangka konseptual mau menyajikan aturan dan standar yang mengurangi resiko overregulated dan menghindari persyaratan pelaporan yang lebih sulit. Nah, kalau misalnya terlalu spesifik atau overregulated, mungkin menurut kami salah satu kekurangannya itu nantinya aturan tersebut menjadi kurang adaptif dengan case-case atau praktek di lapangan. Seperti itu. Mungkin ada tambahan. Mungkin ada tambahan atau dari Mas Taufik ada lanjutannya? Mas Taufik kan ya tadi yang nanya. Tidak ada. Dari Mas Taufik ada tambahan? Sudah Bu, sudah jelas sepertinya. Sudah jelas ya, oke. Baik. Ya, standar yang spesifik ya. Benar sih, kalau standar yang terlalu rigid nanti akan menyulitkan sih sebenarnya gitu. Balik lagi ke tadi ya, pervasive constraint tadi ya, cost dan benefitnya gitu. Jangankan standar yang rigid gitu, bahkan si board sendiri itu, si dewan sendiri juga menggunakan cost dan constraint ini untuk membebaskan
bagi entitas menggunakan metode-metode akuntansi yang bagi mereka suitable gitu ya. Jadi kenapa depresiasi itu ada straight line, ada double declining gitu ya, atau dari sisi persediaan itu cash flow-nya ada FIFO, ada average gitu ya, atau ada specific identification gitu. Itu kan merupakan kebebasan ya sebenarnya, kebebasan dari board yang diberikan gitu, karena berkaitan dengan cost dan constraint tadi gitu ya. Nah, begitu juga dengan standar. Ketika kita bicara standar juga, kalau kita semakin rigid gitu ya, maka si entitas bisnis juga akan semakin kesulitan gitu ya, untuk penerapannya gitu. Tapi mungkin ada kelebihannya sebenarnya ya, kalau rigid itu seperti rule based lah ya. Kalau rule based itu kan mereka punya kelebihan, sudah pasti gitu ya. Kalau ada transaksi tertentu maka treatment-nya ya seperti ini gitu, selesai di situ. Tapi kalau prinsipal kan kita harus nyari dulu karakteristiknya bla 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 bla, baru kita mendefine transaksinya seperti ini gitu ya. Dan dalam mendefinisikan karakteristik itu kadang-kadang kan satu entitas dengan entitas yang lain juga bisa beda persepsi juga gitu. Itu sebenarnya membuat lubang gitu. Tapi tadi kembali kenapa sih principle base digunakan gitu ya? Profesional ini lebih mengedepankan penyajian pengungkapan informasi kalau menggunakan principle base ini akan lebih mendekati apa yang dimaksudkan oleh si entitas bisnis gitu ya. Kalau rule base itu kadang-kadang kita punya maksud yang seperti ini, tapi karena transaksinya memenuhi aturan yang ini, maka kita harus menyajikannya seperti ini gitu. Nah, si principle itu menariknya ke situ gitu. Jadi coba untuk karakteristiknya aja gitu. Maksudnya si entitas bisnis ini apa sih gitu. Nah, itu yang mau ditonjolkan dari principle base gitu. Nah, makanya tadi ngomongnya kemana-mana terus lupa pertanyaannya. Yang standar tadi juga dicoba untuk tidak terlalu spesifik ya, untuk menghindari tadi. Terutama mensupport untuk cost constraint juga sih kalau untuk bagi si entitas bisnis. Yuk, monggo silakan yang lain. Ada lagi tambahan atau komen dari Mas Taufik atau teman-teman yang lain? Bu, izin lanjut buat jawab pertanyaan Dora ya, Bu? Yuk, mangga Mbak Adres deh. Ini untuk pertanyaannya mendasari diterapkannya principle based pada IFRS mengutamakan professional judgment sehingga kemungkinan manipulasi laporan keuangan lebih besar. Kerangka kerja konseptual seperti apa yang ideal atau terbaik. Untuk yang manipulasi laporan keuangan jadi lebih besar, jadi di Godfrey itu menyatakan principle base itu kan berarti untuk membuat keputusan itu yang nentuin kan manajemen ya, yang penting sesuai sama prinsipal. Nah, di Godfrey itu menjelaskan bahkan untuk para ahli keuangan aja, jika ada sebuah prinsipal, terus ada masalah berdasarkan prinsipal itu, si dua ahli ini bisa menginterpretasikan atau membuat solusi yang berbeda. Makanya, walaupun principle base itu bagus, tetap aja dia bisa menimbulkan ketidakpastian gitu ya, maksudnya karena ada perbedaan opini terhadap professional judgment itu. Makanya rule base itu juga penting, nggak cuma principle base aja. Nah, itu dari yang saya tangkap ya. Terus untuk yang kerangka kerja konseptual yang seperti apa yang ideal atau terbaik, kayaknya itu sangat subjektif ya. Maksudnya seperti apa yang ideal terbaik itu kan kembali kepada
situasi apa kondisi dari problem yang muncul itu. Nah, ya kalau dari apa yang sekarang kita sudah ada kerangka kerja konseptual oleh IASB itu kan dirasa itu sudah cukup baik karena sudah bisa diterapkan di berbagai masalah untuk saat ini. Cuma karena perkembangan akuntansi terus tidak akan pernah berhenti, ya untuk kedepannya bisa jadi kerangka kerja konseptual berubah gitu, yang tadinya ideal, apa yang tadinya baik kayak tadi contohnya pengguna laporan keuangan bertambah gitu, ya jadi bisa berbeda gitu. Semoga menjawab Mbak Dora. Mungkin teman-teman lain mau nambahin apa Bu Tari? Silakan teman-teman lain kalau ada yang menambahkan. Atau dari Mbak Dora ada komen? Terima kasih Mbak Desi jawabannya. Bagus juga. Iya. Jadi kalau bicara teori akuntansi itu semakin banyak materinya karena banyak banget ya, jadi kemana-mana. Oke, ya kalau fraud sih sebenarnya di manapun bisa muncul ya, mau rule based, mau principle based itu kan muncul gitu. Enron sama Whatcom itu kan masih rule based ya, masih rule based gitu. Kemudian tapi yang muncul gitu, itu ada fraud juga gitu. Makanya kemudian rekomendasinya kan disuruh pakai principle based. Padahal itu rule based melanggar, tapi sekarang disuruh ke principle based untuk yang peluangnya kata Mbak Dora kan peluangnya lebih besar. Memang benar kata Mbak Dresti tadi, peluangnya lebih besar karena antara ketika kita bicara tadi karakteristik gitu, misalnya karakteristik dari transaksi gitu, kita bicara karakteristik itu pun satu ahli dengan ahli yang lain bisa berbeda gitu, sehingga bisa menimbulkan interpretasi yang berbeda gitu. Tapi memang pendekatannya kan principle based itu tadi ya, yang dimaui oleh manajemen tuh yang seperti apa sih gitu ya, yang ingin disampaikan ya, yang ingin disampaikan gitu. Transaksinya seperti ini gitu, mau dicatatnya seperti apa. Nah, tadi itu juga tidak menutup kemungkinan kalau memang si manajemennya pengen fraud ya, menampilkan yang baik-baik aja gitu kan, itu bisa juga gitu. Tapi set aturan dari akuntansi sendiri yang kemudian harusnya bisa mendetek itu ya gitu. Walaupun mungkin bisa tidak terdeteksi gitu ya. Tapi set aturan itu harusnya bisa mencegah itu. Makanya kenapa sih IOSCO itu memandang penting ya kalau ada aturan-aturan atau standar baru itu si entitas bisnis itu harus menerapkan gitu ya, harus apply. Jadi mereka sudah harus menerapkan itu gitu. Ketika masuk ke pasar, si IOSCO ini yang memonitor gitu. Kalian sudah apply belum sih dengan dengan rule yang baru gitu, dengan standar yang baru gitu. Kalau belum ya mereka didorong untuk masuk ke sana gitu. Nah, kalau kita bicara fraud, ya tadi memang di rule base ataupun di principle base bisa gitu ya. Tapi dorongan untuk ke principle base ini sebenarnya cukup besar ya, karena user itu sebenarnya market participant si IOSCO itu pengennya market participant itu bisa membaca apa yang diinginkan oleh manajemen gitu ya. Jadi sebenarnya kan manajemen sama user itu kan punya kepentingan yang berbeda gitu ya, sehingga manajemen itu menyelaraskan dengan dengan kira-kira apa sih kepentingannya si user gitu. Nah, si user pun mengadjust ketika membaca laporan keuangan itu kan dia akan mengadjust gitu. Kira-kira yang diinginkan oleh manajemen ini apa sih gitu. Nah, adjustment-nya itu
berpatokan gitu ya dengan standar tadi gitu ya, standar sama nanti sama auditnya juga gitu. Makanya standar audit itu juga berkembangnya ngikutin standar akuntansi gitu. Begitu akuntansinya berkembang, dia juga akan berkembang juga standar auditnya. Gitu. Gitu kurang lebih Mbak Dora ya. Baik Bu, terima kasih Bu. Sama-sama. Lanjut yang lain. Izin menjawab pertanyaannya Mbak Deveni, walaupun mungkin nanti tidak menjawab secara langsung mengenai definisinya seperti apa, tapi semoga tujuan dari penjelasan dari tujuan boundary assumption itu sendiri bisa merangkum kira-kira boundary assumption itu seperti apa gitu. Semoga pembahasan mengenai sudut pandang akuntansi itu kan dibatasi oleh sekumpulan asumsi atau prinsip-prinsip tentang batas-batas suatu entitas. Nah, batasan di sini itu, istilah batasan di sini digunakan untuk mengartikan aktivitas apa yang akan diukur dan dilaporkan. Dan asumsi akuntansi atau pengukuran yang diadopsi itu untuk atau dalam rangka melaporkan informasi keuangannya itu dalam batasan yang diterima. Nah, kenapa diperlukan boundary assumption ini? Karena tidak semua pengguna memiliki perspektif yang sama. Dan masing-masing pengguna mereka memiliki sudut pandang sendiri, perspektif mereka sendiri. Nah, maka dari itu diperlukan boundary assumption ini agar dalam karena pengguna itu memiliki masing-masing perspektif, sehingga ada perbedaan indikatornya. Ketika laporan akuntansi itu dibuat, ini bisa tersampaikan. Makanya untuk tujuan ininya kan tujuan secara umum gitu. Intinya seperti itu, karena batas asumsi ini, boundary assumption ini diperlukan karena tidak semua pengguna itu memiliki perspektif yang sama dalam melihat laporan akuntansinya yang mereka gunakan sebagai menghasilkan keputusan untuk membuat keputusan dari laporan akuntansi itu. Mungkin demikian. Monggo ada teman-teman yang ingin menambahkan. Silakan, kalau ada yang menambahkan. Atau Mbak Penny, Mbak Devni. Ada komen? Udah lumayan ada gambaran. Intinya kan untuk menyatukan berbagai persepsi stakeholder gitu kan Bu. Kayak dibikin aturan batasannya itu seperti ini. Walaupun masih ngawang-ngawang sih memang. Terima kasih jawabannya Mas Eko dan teman-teman. Ya, asumsi ini penting ya kalau untuk membuat laporan keuangan ya, karena tadi kita harus punya persepsi yang sama gitu ya, persepsi yang sama antara si pembuat laporan keuangan dengan si pembaca ya, si usernya gitu. Maka dibuat asumsi tadi, ada going concern, ada jadi lupa. Ada 4 tadi ya, ada accrual basis, kemudian ada entity perspektif gitu ya. Nah, ketika kita membaca laporan keuangan itu, laporan keuangan yang misalnya nih terkait dengan going concern, laporan keuangan yang dibuat dengan asumsi going concern dengan laporan keuangan yang dibuat dengan asumsi dia akan bangkrut, itu kan berbeda tuh penyajiannya gitu. Jadi kalau kita tidak memberikan asumsi apapun gitu ya,
mungkin asumsi yang digunakan oleh pembaca laporan keuangan dengan asumsi yang digunakan oleh si pembuat laporan keuangan berbeda gitu. Jadi mereka akan membaca dengan cara yang berbeda gitu. Sehingga nggak ketemu nih maksudnya si siapa namanya? Si pembuat laporan keuangan dengan yang pembaca. Nah, ini kan artinya informasi itu gagal memberikan sesuatu gitu ya, memberikan sesuatu. Baik dari sisi manajemennya maupun dari sisi usernya gitu ya. Kalau bagi user informasi itu gagal memberikan informasi yang tepat gitu. Kalau dia ngebacanya dengan going concern gitu ya, padahal yang muncul di manajemen itu adalah bankruptcy gitu. Maka cara bacanya juga menjadi berbeda gitu, sehingga informasi yang dihasilkan itu bagi user tidak bisa digunakan untuk membuat keputusan atau dia membuat keputusan yang salah gitu ya, karena kan dia pandangannya ini harusnya going concern gitu, tapi ternyata enggak, manajemen itu menyajikannya bankruptcy, makanya jadi keputusan yang dibuat pun salah gitu. Jadi nggak jalan gitu, informasi itu nggak jalan gitu, makanya kenapa conceptual framework itu butuh asumsi gitu, butuh asumsi yang digunakan gitu, agar ketika membuat laporan keuangan itu perspektifnya sama gitu. Dan selalu kalau kita membuat laporan keuangan kan asumsinya satu ya, bahwa si market participant itu teredukasi gitu ya, teredukasi bahwa mereka itu telah mengerti bahwa asumsi yang digunakan adalah ini gitu ya. Sehingga harapannya mereka bisa membaca dengan hal yang sama, mendapatkan informasi yang sama, sehingga bisa digunakan untuk membuat putusan gitu. Kurang lebih seperti itu Mbak Feni gitu. Siap, kasih Bu. Yang lain masih ada lagi nggak? Sudah terjawab semua? Mesin kurang 2, Bu. Kurang 2. Banyak. Iya, maaf. Banyak. Nah, ya, Mas Faruk sama Mas Yasin ya. Yuk. Izin menjawab pertanyaan Mas Yasin, bagaimana cara menyatukan perspektif calon pengguna informasi akuntansi ketika proses penyusunan standar setting? Jadi menghasilkan informasi yang dapat dimengerti semua pihak dengan interpretasi yang sama. Informasi yang dapat dimengerti semua pihak dengan interpretasi yang sama, itu sebenarnya salah satu definisi rule base ya. Jadi rule base itu membuat aturan yang comparability dan verifiability ya. Jadi bisa harusnya memberikan rincian dan detail yang jelas supaya dapat dimengerti sama semua pihak. Jadi setiap itu kan untuk biasanya pengaturan standar akuntansi atau laporan keuangan yang sama. Jadi semua entitas menyusun standar akuntansi menyesuaikan rule base ini gitu. Makanya dan lagi pengguna laporan keuangan itu dianggap mengerti dasar akuntansi, dasar bisnis. Jadi kalau misalkan membaca informasi berdasarkan rule base itu harusnya mereka mengerti dan mendapatkan interpretasi yang sama dari standar yang dibuat berdasarkan rule base. Nah, kalau untuk yang kenapa tetap ada principle base, yaitu untuk tadi lupa nambahin juga pas Bu Tari ngomong yang kasus WorldCom sama Enron, kebetulan kemarin bahas juga Bu di AFI audit forensik. Nah, WorldCom sama Enron itu kan misalkan mereka tuh melakukan manipulasi data karena secara rule base mereka itu nggak salah, tapi secara prinsipal kan salah ya. Misalkan melakukan kapitalisasi aset padahal itu expense, kan secara rule base
ya biaya kalau misalkan memang itu dianggap memperbaiki aset ya boleh gitu, tapi kan nyatanya secara prinsipal itu kan manipulasi, makanya secara principle base itu nggak boleh, walaupun secara rule base boleh. Jadi mereka saling melengkapi principle dan rule base ini gitu. Semoga menjawab Mas Yasin. Paling itu aja sih yang bisa saya bantu dari buku Godfrey aja sih. Mungkin teman-teman yang lain bisa nambahin. Oke. Mas Yasin udah oke ya? Ada komprehensif? Boleh dilanjut ke yang lain? Izin menjawab pertanyaan dari Mas Faruk, Bu. Ya, enggak, Mbak Desa. Jadi memang kerangka konseptual itu bukanlah standar, dan apabila kerangka konseptual bertentangan dengan standar, maka standar kan diunggulkan relatif. Kemudian bagaimana apabila terdapat suatu peristiwa akuntansi yang tidak dapat didefinisikan dengan standar, bagaimana langkah manajemen untuk menginterpretasikan peristiwa tersebut. Nah, kami menemukan di buku Godfrey sebenarnya ada IAS 8 di paragraf 10 itu mengatur bahwa dalam ketiadaan standar atau interpretasi yang secara khusus berlaku untuk suatu transaksi, maka manajemen itu bisa menggunakan pertimbangannya dalam mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi untuk yang penting menghasilkan informasi yang relevan, andal, dan prudent atau netral gitu, melingkupi semua karakteristik kualitatif yang ada. Kemudian di paragraf 11-nya itu juga disebutkan hierarki pernyataan akuntansi ketika manajer menggunakan pertimbangannya untuk membuat penilaian di paragraf 10 tadi, maka manajemen itu bisa merujuk dan mempertimbangkan beberapa penerapan atau sumber seperti misalnya rekomendasi atau interpretasi dari profesional yang berkaitan dengan masalah yang sama dan terkait. Kemudian juga bisa menggunakan pertimbangannya terhadap definisi-definisi maupun kriteria pengakuan dan pengukuran dalam elemen akuntansi seperti itu. Mungkin ada teman-teman dari kelompok yang mau menambahkan. Ada yang mau menambahkan? Iya Bu, izin nambahin kalau di selain merujuk ke IAS 8 itu untuk standar akuntansi yang misalkan di masa depan akan ada masalah yang akan ada peristiwa yang muncul yang tidak bisa merujuk ke conceptual framework, itu disusun berdasarkan common daily occurrence itu Bu. Jadi kok Bu ke Mas Faruk, jadi selain melihat standar yang tadi sudah dijelaskan Mbak Risa, mengacu juga ke, tapi abstrak ya, memang di bukunya sih juga jelasinnya abstrak, menjelaskan kejadian yang memang yang biasa terjadi sehari-hari. Nah, itu biasanya apa yang solusi atas peristiwa itu berdasarkan sehari-harinya gitu, nggak cuma kalau misalkan standar kan sudah ditentukan, walaupun standar juga sudah menyesuaikan sama kejadian pada umumnya, namun misalkan emang ada peristiwa yang muncul itu, nah manajemen harus menyesuaikan berdasarkan kebiasaan memang yang ada di manajemen itu gitu. Emang abstrak sih, tapi mau di Godfrey-nya seperti itu gitu. Oke, dari Mas Faruk ada komen? Ya, jadi dari pembahasan Mbak Prawisti sama Mbak Tracy itu ada 3 ya Bu ya caranya ya. Pertama menggunakan judgement sendiri dari manajemen, kemudian pendapat ya dari profesional, kemudian berdasarkan dari kondisi secara umum ya, bagaimana cara menyelesaikan masalah itu ya. Mungkin itu ya jawabannya ya. Jadi ada 3 alternatif ya, kalau misalkan karena konseptual tidak bisa merumuskan atau mendefinisikan peristiwa yang tidak dapat dijelaskan oleh standar. Ya. Baik, terima kasih. Iya.
Iya, urutannya seperti itu ya. Jadi, pertama kita lari ke standar, kemudian lari ke conceptual framework. Nah, kalau sebenarnya conceptual framework ini kan karena luas ya, karena dia pedoman luas gitu, maka biasanya butuh tadi pendapat ahli, kemudian kalau based on, daily activities gitu ya, umumnya itu kalau umumnya begini itu, gimana sih gitu ya. Itu sebenarnya, dalam rangka untuk merujuk ke conceptual framework, karena conceptual framework itu emang besar gitu. Jadi interpretasinya bisa dilakukan dengan ahli ataupun dengan, peristiwa-peristiwa yang terjadi di di keseharian gitu ya. Nah, sebenarnya kalau dari rujukannya, kalau di kita itu tidak ada gitu ya, standar kita nggak ada, conceptual framework nggak ada, kita bisa lari ke tetangga, ke tetangga, ke apa namanya, ke standar tetangga gitu. Karena kita pakai IASB, kita bisa lari ke JAP gitu. Jadi, itu setelah kita nggak nemukan di kita gitu. Jadi, yang diutamakan tetap di kita standar, kemudian kerangka konseptual gitu ya. Kerangka konseptual tadi caranya dengan macam-macam ya. Setelah itu nggak ketemu juga gitu, boleh kita lari ke tetangga gitu. Tetangga ngatur nggak sih gitu. Nah, kalau tetangga ngatur boleh kita adopt itu gitu. Tapi tadi memang kita harus mendisclose dengan jelas ya bahwa informasi yang kita hasilkan ini nge-refer-nya kemana gitu. Karena memang transaksi ini belum diatur di standar kita ataupun di conceptual framework, ternyata memang dicari-cari nggak ketemu ini rujukannya kemana gitu, maka boleh ke standar tetangga gitu. Itu mungkin ya, begitu Mas Faruk, ada tambahan lagi? Itu Bu, kalau mengenai kan ada perbedaan itu Bu, kalau misalkan kita kan pakai dasarnya pakai IASB ya. Kalau misalkan pakai FASB itu kan ada perbedaan tuh Bu, itu mempengaruhi apa tidak ya? Secara keseluruhan mempengaruhi ya, mungkin mempengaruhi tetap ya, karena kita menggunakan standar yang berbeda, tapi materialitasnya mungkin kalaupun dia material gitu ya, kita prinsip prinsip dasar dari standar kita itu kan juga tidak terlanggar gitu, karena kan belum diatur. Karena belum diatur, maka kita bisa menggunakan FASB misalnya gitu ya. Nah, perubahannya sebenarnya hanya untuk transaksi itu saja gitu. Kalau secara keseluruhan kita kan tetap mengadop ke IASB gitu ya. Tapi untuk transaksi yang yang berkembang ini gitu, karena belum ada diatur dari IASB, maka yang kita gunakan menggunakan standar FASB gitu. Dan itu harus known well ya, si pembaca laporan keuangannya harus tahu gitu kalau kita menggunakan standar yang bukan secara umum kita gunakan gitu ya. Keseluruhan kita menggunakan FASB gitu, tapi menggunakan IASB, tapi untuk satu transaksi tersebut kita akan menggunakan FASB gitu. Nah itu, tapi tadi benar-benar dari kita sudah mencari, dari kita nggak ada baru boleh menggunakan. Ini kan sebenarnya klausulnya daripada kamu tidak menggunakan standar apapun gitu, bolehlah menggunakan standar tetangga gitu ya. Tapi harus known well ya, harus didisclose dengan jelas gitu oleh si pembuat laporan keuangan. Gitu mungkin Mas Faruk ya. Baik, terima kasih Bu penjelasannya. Izin menyimpang dikit boleh Bu? Monggo, yuk silahkan. Ya Bu, di BCR saya ada pop-up quiz Bu. Oh iya, oke. Sudah ada muncul ya notifikasinya. Oke, baik. 12.40 ya. Soalnya cuma sedikit, jadi jangan khawatir. Ini juga cuma buat buat latihan, teman-teman juga mungkin udah known well untuk yang ini gitu. Cuman untuk latihan aja, kira-kira seperti apa sih soal-soal di TA gitu. Tapi untuk ujian ini nggak akan seperti ini ya, karena ujian tidak ada pilihan ganda. Jadi ujiannya nanti
Sorry, sebelumnya nanti kita tutup dulu untuk presentasinya, langsung masuk ke kuis. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah presentasi hari ini, keren, komprehensif semuanya. Jadi terima kasih untuk diskusi dari teman-teman semuanya juga. Jadi kita mendapatkan banyak hal hari ini gitu ya. Walaupun banyak sekali teori akuntansi, tapi kita bisa mendapatkan banyak pencerahan. Oke, baik. Terkait dengan ujian ya, terkait dengan ujian, melintas saja. Ujian ada 3 tipe soal, benar salah dengan reason, itu ada 30% porsinya. Saya lupa 15 soal kalau nggak salah. Kemudian ada isian ya, isian boleh pendek, boleh panjang gitu, terserah teman-teman yang jawab. Itu 40%. Saya lupa ada 4 atau 5 soal ya, sekitar itu. Kemudian ada satu kasus ini komprehensif, jadi mungkin keinginan Mas Ade untuk tidak ada hitung-hitungan tidak bisa dikabulkan ya Mas. Mohon maaf. Ya. Tapi ini ada di buku, semuanya ada itu. Tinggal, nah ini tantangan teman-teman adalah manage waktu gitu ya, karena soalnya bagi saya cukup challenging itu dalam artian kalau kita jawab, kemungkinan waktunya juga cukup take time itu kalau kita benar-benar menjawab dengan komprehensif gitu ya. Tapi kalau menjawab sekadarnya aja selesai kok. Itu aja paling. Jadi ujiannya seperti itu, benar salah dengan reason, kemudian essay, dan yang terakhir adalah kasus. Semuanya ada di buku. Nanti teman-teman bisa, karena open book, bisa buka buku, tapi tadi constraint waktu teman-teman perhatikan ya. Oke. Itu aja mungkin yang kita bahas hari ini. Ada yang mau disampaikan teman-teman? Tidak ada ya? Oke, tidak ada, cukup. Terima kasih untuk teman-teman semua. Terima kasih untuk midterm ini, setengah semester kita bersama. Terima kasih atas effort-nya dari teman-teman. Semoga teman-teman diberi kemudahan dan kelancaran dalam ujian nanti. Diberi kesehatan juga ya. Jaga kesehatan, jangan lupa makan minum yang bergizi, salah ya. Makan minum yang teratur. Oke, untuk hari ini saya cukupkan sekian. Terima kasih teman-teman. Nanti saya dikabarin kalau tidak bisa akses Google Form karena ada sedikit saya nggak tahu nih, yang Google Form baru ini dia langsung auto membatasi ke email PKN Strand, jadi saya harus bolak-balik benerin nanti. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sampai jumpa kembali di 3 minggu yang akan datang. Harap senang ada ujian. Semoga diberi kelancaran dan kemudahan. Dari saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.